Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, dari beberapa cuplikan video di depan juga atau pembahasan video yang di depan juga tentunya sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Dan teman-teman semuanya jangan sampai gagal paham terhadap apapun yang saya sampaikan tentunya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Baik, pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Mikel Arteta akui satu kesalahan Arsenal di usai tahan Sunderland imbang teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, yaitu adalah Mikel Arteta akui satu masalah Arsenal ini usai ditahan imbang Sunderland teman-teman semuanya. Itu pembahasan kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah Arsenal harus puas ya berbagi poin tentunya, yaitu dengan setelah ditahan Sunderland imbang 2-2 dengan lanjutan Premier League ya pada hari Sabtu malam kemarin. Yaitu hasil itu terasa yang sangat mengecewakan karena The Gunners sempat unggul menjelang akhir laga sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan tersebut. Tahan 1 poin untuk memang yang membuat Arsenal tetap unggul ya 7 poin atas Manchester City. Namun hasil tersebut dianggap sebagai peluang yang terlewatkan untuk memperlebar jarak tentunya. Yaitu pendukung di London Utara pun menilai laga ini sebagai 2 poin yang hilang ketimbang 1 poin tentunya, yaitu yang telah mereka raih teman-teman. Yaitu bagi Mikel Arteta sendiri, yaitu hasil itu menjadi pengingat ya bahwa dominasi permainan belum cukup ya tentunya tanpa eksekusi yang tajam dan konsentrasi penuh hingga peluit terakhir teman-temanku semuanya. Dan untuk yang berikutnya yaitu bagi Mikel Arteta sendiri, yaitu hasil ini menjadi pengingat juga tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Arteta, kami tidak cukup baik tentunya. Dari beberapa wawancara yaitu bersama berita olahraga juga tentunya, Arteta tidak menutupi sebuah kekecewaan tersebut dan ia juga menilai timnya gagal untuk mengantisipasi gaya bermain Sunderland yang mengandalkan bola panjang dan duel fisik tentunya. Yaitu meskipun dengan demikian pelatih asal Spanyol itu tetap memberikan pujian untuk mental para pemainnya. Dan ia juga telah menyoroti semangat timnya yang tak menyerah hingga akhir dan bahkan ya nyaris memenangkan pertandingan di menit-menit terakhir tentunya teman-teman. Arsenal masih di jalur gelar tapi harus lebih fokus lagi untuk kedepannya. Ya, sebelum laga ini juga yaitu Arsenal yaitu berpeluang yaitu mencetak rekor baru dengan 9 pertandingan tanpa kebobolan. Namun gol yang spektakuler dari Balan tentunya di babak pertama telah memutuskan catatan tersebut dan memaksa kiper tentunya adalah David Raya yaitu bekerja keras sepanjang laga tersebut. Meskipun kecewa dengan hasil di stadion juga, yaitu Arteta telah menegaskan yaitu bahwa timnya masih berada di jalur yang tepat dan pemburuan gelar tersebut. Namun Arsenal juga telah memenangkan 10 pertandingan beruntun sebelum hasil imbang. Dan ini juga 4 kemenangan di Liga Champions tanpa kebobolan teman-teman. Yaitu pada musim ini juga Arsenal telah menegarkan gelar dari Premier League yaitu pertama semenjak 2004 ya, sekaligus trofi pertama sejak Piala FA 2020 tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam berita olahraga untuk hari ini juga ya bagi teman-temanku semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara berkomentar di video ini teman-teman semuanya. Pembahasan yang berikutnya yaitu adalah ya harusnya Arne Slot coret Florian Wirtz demi Liverpool tetap di jalur juara. Apakah rumor ini benar? Akan kita bahas juga tentunya teman-teman.
Yaitu pada musim yang berjalan ya tidak mudah bagi Liverpool yang berstatus juara bertahan Premier League ya setelah sempat terpuruk dengan ke-6 kekalahan dalam 7 laga, pasukan Arne Slot juga akhirnya mulai menunjukkan tanda kebangkitan tersebut. Ya, duel kemenangan yang beruntun atas Aston Villa yaitu Real Madrid dan Aviet tanpa kebobolan juga memberikan harapan baru. Hasil itu telah mengembalikan kepercayaan diri yang sempat hilang dan menghidupkan lagi semangat di ruang ganti tersebut, teman-teman. Ya, namun tantangan besar yang telah menanti juga di stadion tersebut ya saat mereka juga menghadapi Manchester City, laga yang bisa menjadi penentu siapa pesaing utama Arsenal dalam pemburuan gelar pada musim ini tentunya. Florian Wirtz dinilai belum memberi dampak tentunya. Yaitu Arsenal juga kini ya dihadapkan pada sebuah keputusan soal kompetensi pemain tentunya pada laga besar tersebut. Yaitu meskipun Florian Wirtz sendiri juga telah menunjukkan untuk peningkatan akhir-akhir ini juga dan bahkan banyak menilai pemain asal Jerman itu belum memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi tim. Baik itu yang didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer mencapai 116 pound sterling pada musim panas tersebut. Namun Wirtz belum juga mencetak gol satupun di Premier League dan hanya mencatatkan 2 assist di semua kompetensi, dan keduanya bahkan terjadi saat menang besar atas dari Frankfurt ya tentunya di Liga Champions. Yaitu penampilan tersebut juga membuat sebagian penggemar juga menilai bahwa Wirtz yang masih kesulitan beradaptasi, kritik muncul bahkan itu tampil buruk dan belum mampu untuk memenuhi ekspektasi besar sebagai rekrutan termahal klub tersebut. Gakpo jadi opsi ideal di sayap kiri tentunya. Itu berdasarkan performa dan kebutuhan dan taktik ya Arne Slot juga disarankan yaitu menurunkan Cody Gakpo sebagai starter di sisi kanan serangan, yaitu adalah pemain asal Belanda itu telah mencetakkan 4 gol dan telah mencatat 3 assist di semua ajang pada musim ini, teman-teman. Yaitu 3 laga diantaranya lahir di Premier League, termasuk 2 gol ke gawang Chelsea dan Manchester United yang telah membuktikan ketajaman di laga besar, dan Gakpo juga dinilai sebagai yang cocok untuk menghadapi kelemahan di lini pertahanan Manchester City berkat sebuah kecepatan dan kemampuan membaca ruang tersebut. Yaitu dengan Mohamed Salah dan Hugo juga yang telah hampir pasti tampil di lini depan serta kombinasi juga Gakpo juga menjadi elemen kunci dalam strategi untuk menekan tinggi dan serangan cepat ala Arne Slot, teman-teman. Untuk Arne Slot juga ya tentunya harus fokus pada efektivitas tentunya ya, meskipun keputusan yang telah mencadangkan Wirtz juga yaitu bisanya menimbulkan sebuah reaksi di kalangan penggemar Arne Slot sendiri ya tentunya, dan Slot juga disarankan tetapi fokus pada efektivitas pemain tentunya. Lawatan ke Etihad bukan tempat untuk eksperimen, baik itu dari manajer asal Belanda itu dituntut memilih pemain yang paling siap juga memberikan dampak yang langsung tentunya, dan Liverpool saat ini berada di fase penting untuk menjaga momentum. Setiap keputusan taktis ya tentunya bisa mempengaruhi pada peluang untuk mempertahankan gelar Premier League hingga akhir musim tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan membahas ya tentunya kita masuk ke dalam segmen akhir juga untuk dalam segmen hiburan kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Bagi teman-temanku semuanya yang baru bergabung ya silahkan tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini dan tinggalkan komentar di channel ini teman-teman. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk segmen akhir yaitu adalah Arsenal ya. Tersandung di kandang Sunderland, pintu juara kembali terbuka untuk Liverpool dan Manchester City teman-teman ya. Pembahasan yang sangat menarik yang akan kita bahas juga untuk hari ini. Yaitu Arsenal kehilangan 2 poin penting setelah bermain imbang 2-2 melawan Sunderland dalam laga penuh drama di Stadion of Lights pada hari Sabtu malam.
Untuk hasil ini juga yang telah membuat pasukan Mikel Arteta gagal untuk memperlebar jarak juga di puncak klasemen dan memberikan harapan baru bagi Manchester City dan Liverpool tentunya. Gol untuk penyeimbang di masa tambahan waktu dan Brian Brobby tentunya menjadi pukulan telak bagi Arsenal yang sudah unggul hingga menit-menit akhir tentunya. Hasil ini juga memutuskan bahwa laga besar antara Manchester City dan Liverpool pada Minggu malam akan menjadi titik terendah dan krusial juga tentunya, yaitu dalam pemburuan gelar. Sunderland buat Arsenal frustasi di Stadium of Light tersebut. Yaitu semenjak menit awal pertandingan, Sunderland tampil berani dan terorganisasi rapi di bawah arahan Regis Lebris tentunya. Meskipun mengandalkan performa 5-4-1 kompak juga dan menutup ruang dan memaksa Arsenal berputar tanpa hasil di sepertiga akhir laga tersebut, dan serangan balik cepat ke Wilson juga berulang kali merepotkan di lini belakang The Gunners tersebut. Arsenal juga mencoba untuk mengandalkan tentunya adalah kombinasi di sisi kanan. Dan Saka juga memberikan motor utama serangan, namun dalam sebuah penyelesaian akhir masih jauh dan memuaskan. Upaya William Saliba di babak pertama hanya melambung tinggi dan juga untuk teman-teman semuanya, dan juga untuk menandakan kebuntuan tentunya Arsenal di lini depan tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah ironisnya justru Sunderland yang membuka skor lewat skema bola mati, yaitu sesuatu yang biasanya menjadi senjata utama Arsenal pada musim ini. Dan Barlat juga mantan pemain akademi Arsenal untuk memenangi duel dengan Rice tentunya sebelum melepaskan tembakan keras yang menembus gawang David Raya tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Brobby gagal kemenangan tentunya adalah Brobby gagalkan kemenangan. Yaitu memasuki babak kedua, perubahan untuk pendekatan dari Arteta mulai terasa dan Arsenal tampil lebih agresif dan cepat untuk memindahkan bola dari tengah ke depan tentunya. Yaitu hasilnya datang lewat aksi cemerlang Saka yang memanfaatkan kesalahan Enzo Leve untuk menyamakan kedudukan, dan gol ini juga melanjutkan catatan apik juga dari Mikel Arteta dan catatan apik dari Mikel Merino, yaitu yang kini yang telah mencatatkan 10 kontribusi gol pada musim ini teman-teman. Momentum ini juga berkelanjutan ketika Torsat tentunya juga melepaskan tembakan dari spektakuler yang membawa Arsenal juga tentunya, yaitu terbalik unggul namun sepertinya beberapa kali terjadi pada musim ini. Arsenal gagal untuk menutup laga dengan tenang teman-teman, yaitu pada masa tambahan waktu, dan Brobby sendiri yaitu memanfaatkan umpan balik untuk menorehkan gol untuk penyeimbang yang membuat publik dari Stadium of Light bergemuruh tentunya. Yaitu dengan hasil ini juga Arsenal tetap memimpin klasemen sementara tentunya namun keunggulan mereka ini juga yaitu terancam oleh dua rival besar yang siap memangkas jarak teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kekhawatiran dalam jangka panjang untuk Arteta tentunya, yaitu meskipun satu hasil imbang tidak langsung untuk menandakan krisis, dan Mikel Arteta juga memilih alasan untuk waspada, dan absennya juga membuat sebuah kreativitas Arsenal menurun drastis tentunya. Yaitu yang diharapkan bisa untuk menggantikan peran kapten ini belum sepenuhnya mampu untuk mengendalikan pemain di area tengah tentunya. Sunderland juga untuk penampilan dan gaya bermainnya yang sangat efektif dan bisa memanfaatkan kekuatan fisik dan duel udara, yaitu bagi Arsenal itu adalah merupakan peringatan bahwa banyak tim Premier League yakini untuk mengadopsi untuk pendekatan serupa untuk meredam permainan umpan cepat mereka tentunya yang lebih
yang lebih untuk khawatir ya tentunya ya teman-teman semuanya, yaitu yang lebih untuk khawatir ya, yang lebih tepatnya adalah khawatir, yaitu adalah 2 dari 5 gol yang mereka kebobolan pada musim ini, yaitu terjadi adalah merupakan salah satu malam terjadi dalam satu malam di Sunderland teman-teman. Arteta penuh untuk memastikan kestabilan pertahanannya dan daya tahan mental anak asuhan, terutama untuk menghadapi jadwal berat pasca jeda internasional teman-teman semuanya. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Anggaplah yang video atau yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Baik teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.